Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 3A. Tiba-tiba terdengar bunyi, tok tok tok. Dan tampaklah seorang laki-laki memikul 2 buah keranjang terisi bermacam barang kelontong berjalan di jalan depan rumah Harun. Dia adalah seorang laki-laki pedagang kelontong keliling. Selama ini belum pernah ada pedagang keliling yang sampai ke dusun Gampingan, maka munculnya orang itu menarik perhatian orang, terutama kanak-kanak yang banyak mengikutinya. Melihat Aji bersilat tongkat, pedagang keliling yang usianya sekitar 50 tahun itu berhenti dan menonton dengan kagum dan heran. Kemudian pandang matanya bertemu dengan Harun yang juga memandang kepadanya. Harun bangkit dari tempat duduknya sedangkan Aji menghentikan latihannya dan dia memandang kepada laki-laki itu. Harun melihat laki-laki itu dengan mata terbelalak. Seorang laki-laki yang usianya sebaya dengannya, kurang lebih 50 tahun, memakai baju tanpa leher dan celana komprang. Kakinya memakai sandal dari kulit, rambutnya yang anjang diikat ke atas dengan kain sutera biru. Dia menurunkan pikulan sepasang keranjang dan memandang kepada Harun dengan bengong dan ragu. Tiba-tiba Harun berseru. Ujang. Ujang Karim. Engkau Ujang Karim, bukan? Harun lari menghampiri orang yang masih berdiri bengong di tepi jalan depan pekarangan rumahnya itu. Laki-laki itu memandangi Harun dengan penuh perhatian dan ragu. Rasanya dia mengenal betul laki-laki berusia hampir 50 tahun yang bertubuh jangkung, rambutnya sudah dipotong pendek seperti penduduk biasa, demikian pula pakaiannya. Akan tetapi wajah itu, dia mengenal benar. Harun Hambali, engkaukah ini? Ya Tuhan, engkau benar Harun sahabatku itu? Mereka tertawa dan berpelukan. Ujang, mari kita ke dalam dan bicara. Engkau harus menceritakan segalanya kepadaku. Seru Harun dan dia membantu orang itu membawa barang dagangannya memasuki pekarangan dan rumah. Aji dengan ramah menyuruh anak-anak yang tadi mengikuti tukang kelontong itu bubaran dan dia pun ikut memasuki rumah. Ibunya yang sudah menutup warungnya sedang sibuk mempersiapkan makan malam untuk mereka di dapur. Aji adalah seorang pemuda yang sejak kecil telah diajar sopan santun dan tata krama. Maka, melihat ayahnya bercakap-cakap dengan asyiknya dengan tamunya itu dalam bahasa Sunda yang hanya dimengertinya sepotong-sepotong, dia pun tidak berani mendekat dan membiarkan mereka bicara berdua saja di ruangan depan. Dia sendiri lalu masuk ke dalam, terus ke dapur menemui ibunya. Aji, engkau sudah selesai latihan. Hayo cepat mandi dan sebentar lagi kita makan malam. Baiklah, ibu. Akan tetapi dia tidak beranjak dari tempatnya. Kenapa tidak segera mandi? Tegur ibunya. Ibu, di luar ayah bertemu dengan seorang asing yang berjualan kelontong keliling. Agaknya mereka telah bersahabat dan kalau aku tidak salah duga, dia tentu seorang yang datang dari Pasundan. Sekarang dia berada di mana? Ayah mengajaknya masuk dan sekarang mereka berdua bercakap-cakap dalam ruangan depan. Mereka berbicara dalam bahasa Sunda, Ibu. Aku girang ayahmu bertemu dengan seorang sahabat sesuku. Kasihan ayahmu di sini menjadi seorang yang terasing. Kata Warsiem dengan wajah gembira. Tentu dia girang sekali dapat bertemu dengan seorang yang datang dari kampung halamannya. Jangan ganggu mereka bercakap-cakap, Aji, dan biarkan aku membuatkan minuman untuk tamu dan ayahmu, nanti engkau yang membawakan keluar dan menyuguhkannya. Aji mengangguk senang. Ibunya adalah seorang wanita yang baginya terbaik di dunia. Wataknya lembut, ramah, dan bijaksana. Juga amat mencinta ayahnya. Sementara itu, dalam bahasa Sunda, Harun bercakap-cakap dengan tamunya. Tamu itu adalah seorang sahabat baiknya ketika dia masih berada di Galuh. Bahkan tamunya ini yang dulu dia titipi anaknya. Orang itu bernama Ujang Karim. Tentu saja melihat Ujang tiba-tiba datang ke dusun Gampingan dan bertemu dengan dia, Harun menjadi terkejut, heran dan girang karena dia ingin sekali mendengar tentang keadaan di perkampungannya, terutama sekali tentang anaknya. Kapan engkau datang ke Mataram, Ujang? Seperti mimpi rasanya aku dapat bertemu dan bercakap-cakap denganmu. Kata Harun. Aku juga merasa seperti mimpi, Uwon. Baru setahun aku datang di Mataram. Sebetulnya aku pun ingin mencarimu, akan tetapi tidak ada orang Sunda yang berada di kota pasisiran mengetahui siapa engkau dan di mana engkau berada. Aku hampir putus asa untuk dapat berjumpa denganmu. Nanti dulu, Ujang. Ceritakanlah dari permulaannya.
Tentang kehidupanmu di sana, bagaimana dengan anakku si Udin, dan bagaimana pula engkau sampai meninggalkan Galuh dan tiba di Mataram? Harun bertanya dengan ingin tahu sekali. Ujang menghela napas panjang dan pada saat itu, muncul Aji membawa baki terisi cerek air teh dan 2 buah cangkir. Dengan membungkuk dan sikap hormat dia meletakkan poci teh dan 2 buah cangkir itu di atas meja, lalu berkata kepada tamu itu dalam bahasa Sunda yang patah-patah. Paman, silakan minum teh. Kemudian dia membungkuk dan mengundurkan diri. Ai, Harun. Anak itu bisa bicara bahasa kita. Siapakah dia? Nanti saja ku ceritakan semua tentang diriku, Ujang. Sekarang lanjutkan dulu ceritamu, tentang keadaanmu di sana sampai engkau datang di Mataram dan bertemu dengan aku di sini. Setelah engkau pergi dan engkau menitipkan Udin kepadaku, aku menjadi bingung. Aku mengira engkau pergi tidak akan lama, tidak tahunya engkau tidak pernah kembali ke dusun kita. Seorang laki-laki muda diserahi merawat seorang anak berusia 1 tahun, tentu saja repot bukan main. Karena adanya anakmu itu, terpaksa aku menikah dengan gadis dari dusun lain. Ai, engkau sudah menikah, Ujang? Tanya Harun gembira. Yang ditanya cemberut. Dia seorang laki-laki yang agak gemuk, mukanya bulat sehingga ketika dia bercemberut, mukanya tampak lucu. Kedua matanya yang sipit itu seperti terpejam. Sialan. Kesialan menimpaku bertubi-tubi dan semua ini biang keladinya hanya engkau, Harun. Maafkan aku, Ujang. Akan tetapi apakah yang telah terjadi? Mula-mula engkau meninggalkan anakmu begitu saja kepadaku, itu kesialan pertama karena engkau merepotkan aku dan memaksaku menikah, padahal engkau tahu bahwa aku seorang yang miskin. Menikah dengan gadis itu merupakan kesialan kedua karena ternyata ia seorang wanita yang cerewet pencemburu, galak dan kejam. Bukan itu saja. Orang-orangnya pembesar yang kau bunuh itu setelah tahu bahwa anakmu dititipkan padaku, memaksaku untuk memberitahu di mana adanya engkau. Mereka memukuli aku dan bahkan nyaris membunuhku. Ai, maafkan aku, Ujang. Aku telah membuatmu sengsara. Sungguh mati aku tidak mengira bahwa karena ku titipi anakku, engkau mengalami itu semua. Maafkan aku. Sudahlah, semua telah terjadi. Terpaksa aku membawa istriku dan anakmu Udin pergi melarikan diri ke selatan. Kami hidup di dusun Kalipucang, jauh dari Galuh. Aku hidup sebagai petani di tempat baru itu. Akan tetapi karena daerah tempat tinggal kami itu sering dilanda banjir, aku gagal. Kami hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, hidup miskin. Akhirnya istriku pergi meninggalkan aku, minggat dengan laki-laki lain. Ketika itu Hasanuddin, anakmu itu, berusia kurang lebih 7 tahun. Aku hidup menyendiri, kemudian aku menitipkan Udin kepada Aki Somad, seorang pertapa dari Nusa Kambangan yang sedang berkelana ke dusun kami. Aki Somad menyatakan suka kepada Udin dan mau menerimanya sebagai murid. Dia lalu membawa Udin pergi dan sampai bertahun-tahun aku tidak pernah lagi bertemu dengan dia. Apa? Kau serahkan anakku kepada orang lain? Terpaksa, Harun. Bagaimana mungkin aku yang hidup menyendiri harus merawat dan mendidik dia? Pula, Aki Somad itu bukan orang sembarangan. Baru seminggu berada di dusun kami dan orang-orang mengabarkan bahwa dia itu seorang pertapa sakti, bahkan telah menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit di dusun kami. Dan engkau tidak menjenguknya? Tanya Harun penasaran. Mana aku sempat? Hidupku susah, aku terpaksa berpindah-pindah karena takut kalau musuh-musuhmu itu tetap mencari aku. Akan tetapi ketika Udin sudah pergi selama 8 tahun, aku bertemu dengan seorang pemuda yang mengaku mengenal Aki Somad dan dia membawa kabar tentang Udin. Katanya Udin telah meninggalkan Aki Somad dan kabarnya. Dia juga mencuri perhiasan berharga dan seekor kuda dari kepala dusun setempat. Apa? Harun menggebrak meja. Ah, celaka. Anakku Hasanuddin menjadi terlantar, kurang pendidikan sehingga tersesat. Lalu bagaimana, Ujang? Seperti kukatakan tadi, selama hampir 20 tahun aku tidak pernah bertemu dengan dia 20 tahun aku tidak pernah bertemu dengan dia. Keadaanku yang susah memaksa aku mengambil keputusan untuk merantau ke Mataram dan mencarimu. Dan pada waktu aku bersiap-siap hendak pergi, muncullah seorang pemuda yang tidak kukenal. Akan tetapi ketika dia memperkenalkan dirinya, barulah aku tahu bahwa dia itu bukan lain adalah Hasanuddin anakmu. Dia datang kepadamu? Ah, bagaimana keadaannya?
Ya, dia datang, kurang lebih setahun yang lalu ketika aku hendak berangkat ke timur, ke daerah Mataram. Usianya sekitar 25 tahun. Dia telah menjadi seorang pemuda tinggi besar yang gagah perkasa, akan tetapi sikapnya, Harun,